Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rengga Rizal Putra dengan NIM 131240014. Di sini saya akan membahas tentang analisis instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dan skema perizinan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh negara untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjamin kualitas hidup masyarakat. Setiap kegiatan usaha maupun kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab agar tidak menyebabkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Di Indonesia, pemerintah telah mengatur berbagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menjaga pencemaran lingkungan sejak tahap awal perencanaan suatu kegiatan. Dengan adanya instrumen tersebut, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin timbul, menyusun rencana pengelolaan lingkungan, serta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan sebelum memperoleh izin untuk menjalankan usahanya. Sistem ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada penanggulangan setelah terjadi kerusakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur instrumen pencegahan hingga terbitnya perizinan lingkungan. Tahapan pertama adalah perencanaan usaha atau kegiatan. Pada tahap ini, pelaku usaha menentukan jenis usaha yang akan dijalankan, lokasi kegiatan, serta memperkirakan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar. Tahap kedua adalah identifikasi tingkat resiko dan dampak lingkungan. Pada tahap ini dilakukan penilaian mengenai seberapa besar resiko kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup. Penilaian ini penting karena akan menentukan jenis dokumen lingkungan yang harus dipenuhi. Tahap ketiga yaitu penyusunan dokumen lingkungan berupa AMDAL ataupun UKL UPL. Sesuai dengan tingkat risiko kegiatan, dokumen ini berisi analisis dampak yang mungkin terjadi beserta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan. Tahap keempat adalah penilaian dokumen oleh instansi yang berwenang. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen yang telah disusun oleh pelaku usaha. Apabila dokumen dinyatakan memenuhi ketentuan, maka akan diterbitkan persetujuan lingkungan sebagai tahap kelima. Persetujuan ini menjadi bukti bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya, pelaku usaha harus memenuhi berbagai persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, barulah pemerintah menerbitkan perizinan berusaha sehingga kegiatan usaha dapat dijalankan secara sah. Seluruh tahapan tersebut memiliki tujuan utama yaitu memastikan bahwa dampak lingkungan telah diidentifikasi sejak awal dan tersedia langkah-langkah pengelolaan serta pemantauan yang jelas sehingga potensi pencemaran dapat dicegah. Berikutnya saya akan membahas mengenai analisis skema perizinan dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang masuk ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sistem perizinan yang berlaku saat ini, persetujuan lingkungan menjadi salah satu syarat utama sebelum pelaku usaha memperoleh izin berusaha. Tentang ini menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan preventif atau pencegahan. Artinya, pemerintah berusaha mengendalikan potensi pencemaran sebelum kegiatan dilaksanakan sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan sejak awal. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari sistem perizinan lingkungan. Keunggulan pertama adalah mampu mencegah pencemaran sejak tahap perencanaan sehingga risiko kerusakan lingkungan dapat ditekan. Selain itu, sistem ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha karena seluruh persyaratan telah diatur secara jelas. Pengawasan terhadap kegiatan usaha juga menjadi lebih efektif karena pemerintah memiliki dasar hukum dalam melakukan pengawasan maupun penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Namun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah proses administrasi yang relatif panjang dan memerlukan waktu. Selain itu, penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL juga membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit sehingga terkadang menjadi beban bagi pelaku usaha, khususnya usaha berskala kecil ya. Agar lebih mudah dipahami, materi ini saya kaitkan dengan isu Pesta Babi. Pesta Babi merupakan salah satu kegiatan budaya yang masih dilaksanakan di beberapa daerah. Meskipun merupakan bagian dari tradisi masyarakat, kegiatan ini tetap memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Limbah organik berupa darah, sisa pemotongan hewan, bau yang menyengat, serta sampah hasil kegiatan dapat mencemari air, tanah maupun udara apabila tidak dikelola dengan baik. Dari sudut pandang hukum lingkungan, apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam skala besar, maka penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan
mengenai pengelolaan limbah dan memenuhi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen lingkungan bukan bertujuan menghambat kegiatan masyarakat atau tradisi budaya, melainkan memastikan bahwa setiap kegiatan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan budaya dapat tetap berlangsung tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa AMDAL UKL UPL serta persetujuan lingkungan merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Ketiga instrumen tersebut berfungsi sebagai langkah pencegahan agar setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dapat dikendalikan